Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, sekarang hari ini kita bersama para srikani dari FL dahulu tahun 95 ya. Iya. Oke, silakan perkenalkan dulu. Dari sebelah kiri saya dulu. Sri, dipanggilnya Inci. FL angkatan 9495. Saya ini dari FL angkatan 95 juga. Hai, saya Tika 95 juga. Kita satu kelas nih ceritanya. Oke, jadi ini guys, ini satu kelas mereka tahun 95, mungkin dulu nggak seperti ini ya, maupun dari bobot dari Ada yang berubah, tapi ada juga yang enggak. Contohnya kita berdua nih, ujung sama ujung tetap seperti ini. Yang tengah ini subur kayaknya nih. Oke ya, subur makmur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sekarang mungkin sehari-hari sekarang kegiatannya apa saja, boleh dikasih tahu sama teman-teman yang lain yang lagi lihat podcast Tangga kita. dulu deh. Kalau sehari-hari sih jadi ibu rumah tangga biasa aja, nggak kerja di luar. Enggak, masih kurang kegiatannya. Ibu Bayangkari loh, ini Ibu Bayangkari. Nah, Ibu Bayangkari ternyata guys ya. Bayangkari kalau ada kegiatan ya ikut, kalau bisa, kalau tidak ya tidak dipaksakan juga sih. Kalau saya masih berhubungan dengan apa? Kegiatan zaman STM lah, masih bobo lokot oli, masih dengan bengkel bubun dan Wow. ya seperti itulah. Jadi masih punya ini ya, sangkut paut dengan Betul, perbengkelan ya. Masih berkesinambungan lah ya. Jadi dulu praktek seperti itu dan sekarang alhamdulillah itu kealaman juga gitu. Makanya dengan guru-guru masih sering sharing, masih sering ya itu kisah-kisah dulu zaman praktek sekarang bisa diterapkan. Cuman sayangnya dulu zaman sekolah tuh rada sok ngabandel gitu kan. Praktek lomba di ku guru dibantu. Terus sekarang kerasa. Coba kalau dulu bener-bener mungkin sekarang juga udah lebih nyaman. Tuh. Jadi nyesel tuh iya teh. Nyesel sih ada penyesalan, tapi ya itu jadi pelajaran. Jadi yang dulu mah hare-hare tak ayeuna mah kudu benar-benar gitu Oh, kan. serius. 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 Kenapa hari-hari atau dulu ya? Karena mungkin sebagai cewek STM kayaknya banyak kemudahan ya, banyak kemudahan. Jadi dibantuin lah, ada dispensasi lah itu ya, mungkin karena kalau zaman dulu kan mungkin masih sedikit ya, jadi ekstra perhatian lah dari teman, dari guru, dari semua, kayaknya itu ada something spesial gitu loh. Oke, jadi Ate ini punya ini mungkin ya, wirausaha ya? Iya. Masih di dunia perbengkelan ya? Perbengkelan, Oke, good. Nah sekarang ini ada teteh yang satu lagi ini, Ibu Inci. Kebetulan kalau saat ini sih saya nggak ada kegiatan apa-apa ya, selain jadi ibu rumah tangga aja, atau mungkin tapi alhamdulillah sih masih aktif di sebuah klub atau komunitas yang ada di Kota Bandung ini. Boleh tahu? Kebetulan saya di klub motor ya, yang sebetulnya nggak niat juga masuk ke sebuah klub itu, tapi alhamdulillah bisa jadi itu, dan itu udah lumayan besar lah namanya gitu di Bandung ini gitu. Jadi masih tetap aktif walaupun udah jarang hadir, hanya ada di acara-acara tertentu, tapi berusaha selalu ada di situ gitu. Bisa disebutkan klubnya, Bu? Di HBRC, Honda Beat Riders Club Bandung. Honda Beat Riders Club Bandung ya. Ya. Berarti itu chapternya Bandung. Maaf, kita nggak ada chapter, Oh, nggak jadi ada. itu khusus di Bandung, dan Khusus di Bandung, ya. yaitu kumpulan dari pencinta motor Honda Beat aja yang ada di Bandung gitu. Kebetulan di kita di Honda Beat Riders Club Bandung, kebetulan saya salah satu pendirinya di situ. Yang tadinya sih nggak berniat mendirikan sebuah klub itu ya, cuman karena seiring berjalannya waktu akhirnya nyemplung juga di situ gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada di situ 11 tahun sekarang. Oh, 11 tahun. Boleh tahu itu sekarang anggotanya terakhir update berapa orang? Anggotanya kalau nggak salah yang terakhir kemarin itu 178, cuman ya memang ada yang aktif, ada yang enggak. Itu seperti itu. Oke, luar biasa ya. Oke, dari ketiga ini ternyata guys
dengan latar belakang yang sama tetapi setelah dewasa berbeda-beda ya. Beda jalan akhirnya. Tapi kalau disuruh ngelas masih ingat nggak ya? Insya Allah masih. Bu Heni masih ingat? Insya Allah ada dikit-dikit. Insya Allah. Backgroundnya kan ada, jadi Masih biasanya suruh ngelasnya? Biasa, insya Allah. Ya, walaupun aclok-aclokan lah. Hasilnya dulu mana ceritai kotok cek zaman baheula lama gitu. Benjol deui. Oh itu mah kerja bangku yang benjol deui. Ingkir. Garing. Ingkir. Mikir. Ngelas mah jadi siga tai kotok cenah. Aclok-aclokan jadi enggak ada alurnya gitu, enggak ada jalurnya. Nah dulu kan waktu pertama kali masuk STM tuh kan kapungkurmanya identiknya teh dengan cowok lahnya STM teh. Nah ketika anda ini masuk ke STM itu tanggapan misalkan dari orang tua, dari teman gimana? Nggak apa-apa sih ya, udah wajar-wajar aja masuk STM juga. Nggak ada yang aneh-aneh gitu, orang tua mendukung. Teman-teman juga nggak ada yang menjudge, oh STM anak laki-laki kebanyakan anak-anak, enggak sih. Kalau untuk saya, nggak tahu nih untuk yang lainnya. Kalau untuk saya sebetulnya nyemplung juga sih ke STM ya. Tadinya memang nggak niatnya ke sana. Cuman entah kenapa waktu itu tuh salah nulis atau gimana. Tadinya mau ke Salah sasaran. tadinya mau ke SMA yang lain gitu, tapi malah nyemplung ke situ. Pas pertama kaget sih, cowok semua gitu kan, bingung. Sementara saya kan dulu nggak terlalu banyak kenal sama orang, nggak terlalu gampang kenal sama orang. Tapi pas lihat ternyata ada ceweknya, terus pas ditanyain ada 8 orang, ya sudahlah, kenapa nggak dicoba aja sekalian. Terus kan melihat dari situ ada di mading gitu lulusannya seperti berkualitas atau apa, ya sudahlah ke situ aja sekalian gitu. Tapi akhirnya ya alhamdulillah bisa mengikuti semuanya gitu. Takdir gitu ya itu. Merenang. Siga nama. Salah nulis jadi takdir gitu. Kalau Ate mah disuruh ya kayaknya. Oh, enggak juga. Kalau kan jalan-jalan heula satacana teh tah. Oh iya. Kalau mungkin karena ada basic lah mungkin ya, jadi terjun ke situ dan teman saudara maupun semua sih nggak kaget saya masuk ke situ karena memang dasarnya tadinya kan tomboy, lebih banyak dengan cowok, jadi bukan satu hal yang aneh gitu. Begitu masuk ke STM nyaman-nyaman aja, walaupun dan satu hal juga kan zaman STM kita mah dulu bangkunya 4 orang ya. Iya. Oh, ngajajar opatan. Dan ada yang sebangku. Itu cowok semua tuh nyaman-nyaman aja gitu. Padahal dulu kita kelas 1 ya disatuin dengan anak-anak yang tadi nama cenah cek guru teh dihijikeun jeung nu barudak laleutik kungkul. Ameh teh arusil, ameh teh dihareureuyan, ternyata itu si kecil-kecil cabe rawit kalah beuki maceh barudak leutik teh. Dulu kita M12 ya. M12 ya? Iya, dulu M12 kelas 1-nya. Nah, Kelas 2 baru FL. FL ya. Mungkin bisa ini lagi bisa hari 8 deui FL teh naon cenah Bu kapungkur teh? Fabrikasi logam. Tuh, fabrikasi logam. Fabrikasi logam yang meliputi itu berbagai macam skill pengelasan, ada las listrik, asetelin, sama kerja plat. Kerja plat itu membentuk suatu barang atau bentuk Dari dasarnya plat, itu ada pelipatan ya, ininya ada lubang, bending segala macam. Nah, jadi untuk generasi milenial sekarang perhatikan, nah ini kakak-kakak kita ya, ternyata meskipun lemah lembut tapi kalau soal pekerjaan itu yang keras-keras juga nih kerjanya. Tulang lunak ya. Tulang lunak. Tulang lunak. Balik kalau sekarang mah adanya tulang lunak ya. Ya nah, ketika zaman sekolah ini baheula zaman sekolah, naon sih nu paling diingat pisan gitu sampai sekarang tidak pernah lupa waktu zaman sekolah dulu? Berarti antara tahun 92 sampai 95 ya. Api-api motokopi, bener. Kan motokopi kabur di jendela. Benar, Jendelanya belakang ya. di ruang OSIS itu ada karena kita tidak mau ikut ekskul. Kita malas dan kebetulan ekskulnya di depan ruang OSIS ya. Posisi kita di ruang OSIS, akhirnya kabur lewat jendela belakang yang tingginya ada semeter ya. Ada, pokoknya di belakang itu dikasih bangku. Dikasih bangku.
Tiga-tiganya pernah ngalamin. Juara ya. Terus fotokopi dulu di luar kan, di Jalan Cimandiri, belakang SMA 20. Pura-pura sering fotokopi padahal nggak basuh lah, nongkrong lah dengan berbagai macam. Tapi ya emang benar yang tadi dibilang, yang paling berkesan itu loncat dari jendela itu. Kalau gerbang mungkin kelihatan, ini jendela dengan tinggi berapa meter lah itu, sampai di bawah ada orang-orang yang nyiapin bangku buat kita karena tidak bisa langsung terjun gitu, lewat bangku dulu. Nah itu benar. Tiga-tiganya pernah. Pernah ketahuan itu teh? Oh enggak. main cantik. Anak baik. Oh berarti kalau Saya pernah dulu karena kita malas, sempat bilang ke gurunya, Pak fotokopi weh. Nah, abi pada uih Pak capek. Oh nya sok nulain ge pada ngiringan uih. Oh nya tuh akhirnya fotokopi boleh kita pulang semua. Itu yang tapi istimewanya. Tugas dikerjain, Tugas biasanya tetap dikumpulin, masuk. kita kumpulin. Jadi bedanya itu sih, yang itu pun katanya menurut guru juga pas angkatan kita seperti itu, barandal tapi alhamdulillah Palinter. Amin. Fair lah ya, tugas-tugas fair. masuk. berarti kalau disimpulkan itu semuanya itu pernah melakukan itu Bu, loncat dari jendela asli. Asli. Saya juga ada pernah gitu. Berarti semua anak-anak pernah bolos lewat jendela ya. Ya, benar. Jadi untuk informasi bahwa pada saat itu jendela di belakang itu kan kosongnya. Betul. Barolong ada, nah tingginya itu sekitar 1,5 meter. Iya. Kurang lebih. Langsung masuk ke gang itu ke pemukiman warga. Iya. Betul. Dan itu di belakang itu rumah guru. Rumah wali kelas kita dulu waktu zaman kelas 1. Rumah wali kelas. Langsung ke Cihapit gitu ya. Iya. Nongkrong di mie Cihapit ayam lanjut. dulu mah sama es kelapa, Cihapit. Nah itu berarti kenangan yang menyenangkan lah. Iya. Nah selain itu kan ayah menurutnya kenangan Ketika kenangan senang. yang rada-rada bikin sedih atau apa, terharu apa. Kayaknya zaman kita mah enjoy aja, happy Sama di aja. bawah ya. kelas 1, kita teh masih apa? Ospek. Ospek. Terus kan kita Dimusuhin. latihan. Oh, yang Eskul dimusuhin itu. sama Terus cewek-ceweknya. enggak suruh ngumpulin apa itu? Oh, tanaman. Bunga Jadi zaman premium. Terus kita disediain sama almarhum Pak Soli kan si ya, bunganya. sebunganya disediain, terus ada yang besoknya kita kan dimarahin sama OSIS. nah itu dihukum satu kelas, kita suruh bawa lagi semua karena ya mungkin paling sebel deh. jadi ada satu orang ya yang tanamannya itu tanaman mati, cabut, pencet. Nah, tidak ada yang ngaku, satu kelas semua kena, besoknya kita suruh bawa lagi. Padahal itu kita sama almarhum Pak Soli memang kita udah di backup lah ya. Istimewa lah, ngerasa Deket dulu istimewa sama paling gitu dekat karena sama kita mama. disiapin. Jadi datang ke sekolah tuh udah ada, tapi ya itu ada satu orang dia bawa tanaman mati, tidak mau mengakui, kena satu kelas. Tapi ya nggak apa-apa lah, dasar kelas benangna gitu. Asal kelas. Asal sekelas. Oke. Sama satu lagi, dulu tuh kita kan 8 orang ini deket sama cewek kelas 3. Nah, yang kelas 2-nya ini yang rada-rada strengnya. Zaman dulu maaf yang kelas 2. Iya, dulu mungkin ya istilah gencet-gencetan teh aya we bener ada gitu. Aya Jadi, pastinya. eh, entah sirik, entah gimana, entah urangna nu kacentilan merendah. Jadi si kelas 2 teh naon sih budak anyar geus macam-macam. Nah, itu mungkin karena dulu kelas 3 itu Teh Ira, Teh Yuli, kita deket banget sama Teh Yuli ya, segala macam sama Teh Yuli. Sampai sekarang pun masih Sampai sekarang, nah mungkin dulu kelas 2 entah merasa tersaingi, entah kesal ningali budak anyar nih asal bagaya, entah seperti itu, tapi ya kita mah happy aja. Alhamdulillah akhirnya bisa dekat juga. Nah, oke. Sekarang baheulanya pelajaran anu paling ulah makan resep lah. Anu paling teresep naon tah? Mektek, Mektek mekanika sama teknik kimia. Pak Yunus sama Kimia. dia. Males deh. Mektek kimia. Mektek satu soal anaknya 10. Harus jadi gini, saya pribadi, saya ngerasa itu kalau kita tidak paham dari awal susah, nggak bisa. Jadi walaupun diberi soal nu gampang, oke, dah tuh paham mimitina anggar hese. Dan itu setiap kali pelajaran Mektek ujung-ujungnya teman sekolah nu tingkah hiji we pokona tadi hamil. Miron ya pokoknya. Miron itu.
Berarti ujung-ujungnya mah Niron. Niron ujung-ujungnya mah itu paling sampai sekarang pun kalau ketemu Pak Yunus, Pak tengarti dah baheulana gitu. Nah, atuh lain nanya cenah baheula tengarti teh. Nah, itulah halus itu. Jadi memang gambar, teknik, mekanika teknik itu kimia ya. Kimia. Semua sebetulnya sih pelajaran kalau dari awalnya kita nggak paham, kita nggak serius, kesananya pun nggak akan bisa ngikutin. Intinya mah yang gampangnya Niron. Nah, Irona khusus mektek kimia itu sampai Bu Putri ya, Bu Putri kimia sok dikasih kesempatan remed anggar nilai tes gitu kan. Nggak ada perubahan karena memang tidak paham. Dikasih tugasnya waktu itu. Akhirnya untuk Remedial nge-up tugas. nilai itu dikasih tugas tambahan. Ya udah dikerjakan daripada nilai di bawah ya, di bawah standar karena kimia kelas 1 aja kan nilai harus bagus. Nah, itu. Dikasih. Oke, kalau ada yang jelek berarti ada yang paling disukai lah pelajaran naon. PMP sama bahasa Indonesia saya mah. Kunaon, Asep dada kunaon. Ibu Tuti. Alasannya kunaon? Terus Ngejelasin jadi ngejelasin jadi teh enak. enakeun jadi kalau orang lagi resep Masuk gitu. kan. Terus nggak kaku juga ngejelasinnya. Jadi istilahnya tahu menyampaikan, cara menyampaikannya tuh enak gitu. Jadi mudah paham. Seenggaknya seperti itu sih. Kalau dipikir ya. Masih ingat gurunya? Masih Pak Asep Bapak Dada. Adau. Pak Ibu Tuti. Sama Bu Tuti. Yang paling galak saha, Bu? Paling galak. Pak Yunus. Pak Yunus. Pak Yunus. Bukan galak sebetulnya, nggak banyak ngomong, jemedut deh gitu Pak Yunus. Nggak ada perasaan nggak tahu ya ke yang lain, tapi yang saya rasain nggak ada yang jutek lah gitu. Enggak sih. Soalnya di hari Pak Heriadi oke cek batu mah gak, tapi orang mah biasa nya. Soalnya di Nyantai. di harian geningan. Jadi gitu tuh. Pak Heriadi olahraga. Olahraga. Alhamdulillah. Tapi udah biasa tegak. Emang cek batu mah galaknya, Iya. tapi kita mah udah biasa. Ya, mungkin beda ini. Beda genre. Udah genre bener. Oke, lanjut ya. Guru favorit ada? Guru favorit? Semua murid STM 1 pada saat itu ada nggak ya? Kira-kira guru Pak favorit? Soli kebanyakan. Putri oke. Bu Putri, Pak Soli, Pak Asep Dada yang Iya. Pak Asep Dada itu ya Pak Asep Dada sama Pak Asep Bu Dada. Sri Bu Sri Koperasi. Koperasi. Wiyarti. Koperasi. Bu Sri Wiyarti. Itu kalau yang lagi ngantuk, yang lagi apa, kalau ibu itu masuk langsung cenghar. Kenapa alasannya kenapa? Kan cantik, Cantik, dikerjain. tapi ramah gitu. ramah gitu. Cantik, Banyak yang ramah. cantik tapi tidak seramah Ibu Sri. Kalau Ibu Sri itu ramah gitu. Jadi Sama dulu ini. sih sekelas. Bu Haji Nin Nah, kalau Bu masuk Haji kelas Nin, itu pasti itu ngebagiin permen. ngebagiin permen itu mah. Biar nggak Soalnya biar ngantuk. nggak ngantuk ya. Itu Ibu Haji Nin. Tapi Abi can ngasaan. Ah, kebagian. Kue ya dulu juga pernah ya bagiin kue Bu Neno. Itu selalu ini biar nggak ngantuk bagiin dulu gitu kan. Oke, kemudian ini mah tetap masih flashback ya. Ada nggak kalau sekarang mah disebutnya teh hal receh gitu ya. Hal receh yang konyol, tapi kita waktu itu nggak sadar bahwa itu naon sih naonan konyol tapi kurang dilakukan gitu. Aya tuh waktu STM. Ya konyolnya itu. Mabal Nggak tadi. praktek sekedeng-sekedeng ke kantin, ke kantin ya. Terus si di BLPT di BLPT jadi si benda kerja teh dijarailan. Jadi kita pulang di kantin teh geus leueur deui ngikir teh gelasor. Nah itu kan padahal kan waktunya belajar, tapi nya isengna urang-urang mah nya dulu teh alasannya kacai naon lah ujung-ujungnya ke kantin itu. Benda kerja teh beres gitu lah. Banyak nongkrong. Yang pesen duluan bala-bala siapa? Kita Nah, ambil bala-bala. aja. Yang pesen siapa duluan ambil we. Mie ayamnya. Mie ayam mah di Dulu mah bala-bala, ini bala-bala sama bala-bala. jeruknya, jeruk kelapa gitu ya apa sih? Masih ingat siapa penjaga kantin? Kalau yang di sekolah Di BLPT mah udah nggak ingat, kalau di sekolah mah enggak, kalau di sekolah mah masih. Di sekolah Masih siapa? ada. Almarhum Pak En, Mama kantin teh Pak Aceh, Pak Aceh. sama si Emak ya, Si Ma. yang Si tengah Ma. ya, Si Ma yang orang Cikaso. Yang jualan nasi itu mah ya. Iya. Ya. Kemudian ini sekarang mah rada-rada apa? Serius. Waktu baheula teh aya teh sih kan lalaki hungkulnya banyak teh. Lalaki hungkul. Ada nggak sih yang dikeceng atau yang jadi idola siapa di situ aya teh? Dilana mun ayeuna mah cenah. Si Dilana sahanya Ahnya dulu sebetul lamun saya sih enggak. Atau masing-masing ngadu kecengan. nah aya kecengan mah aya, tapi
serunya kayak Sebatas segini. teman aja. Misalnya kecengan itu nggak ente ditutup-tutupnya, pasti Cuek terbuka aja semua gitu. ngedukung eta dah gitu. Jadi misalnya saya ngeceng si A, yang 7 teh nggak ada rukung, naon teh lah cari perhatiannya lah, Nah, dijodoh-jodohkeun. dijodoh-jodohkeun, anu terasa oge kudu kayak gitu tak eta. Jadi dulu mah memang bener ya yang kita alamin gitu kan, nggak ada baper-baperan, nggak ada istilahnya tikung menikung, nggak ada. Jadi Untuk resep kita, untuk angkatan resep kita ya, kasaha Teh. terbuka semua dukung gitu. Ya untuk angkatan kita mah seperti itu ya, nggak ada Nggak ada yang baper, nggak ada yang menikung, nggak ada. sikut menyikut, nggak ada. Malahan naon lamun aya nu dua kecenganana, nu hiji rada ngajaga tah, nu lain nu hiji teh dijaraga ku nu ieu tah itu. Tongkat itu ya. Join. Nah teh dihibahkeun mah. Kan sayang dua nana itu teh. Jadi we. Kalau Oke. pas acara di sekolah ya. Nah, itu acara di sekolah seru. Dulu tuh LDKS, LKST. Seingat saya ya, kita zaman kita dulu masuk datang ke sekolah itu kita dari rumah jam 6-an ya. Nyampe ke sana 6:30 teh bukan masuk ke kelas, bukan kemana? Ruang OSIS. Ruang OSIS. Istirahat ruang Ruang OSIS. OSIS. Pulang sekolah ruang OSIS Kalau nggak di juga. koperasi. Nah, tapi semakin ke sini mungkin karena dulu kita dekatnya sama anak-anak kelas 3 ya. Begitu Pas kelas udah 3-nya keluar, keluar, ya udah akhirnya momen-momen seperti itu udah nggak ada lagi. Kita kelas 2 ya udah jarang lagi. Nah kalau dulu kan suasananya bener-bener mirip film Dilan ya. Kita jalan teh di Supratman kan, betul? Raos. Ya, betul. Nah betul. itu pohon-pohon Lain-lain. bener ngabring Bener. itu. Ngabring. Teh asli jalan ya, jarang pakai motor, pakai Enggak, malah jarang motor waktu Jalan. kita main. Masih Kaki, sepeda. Masih Sepeda, sepeda. banyak sepeda. Terus baru pertama ada BIP kan ya, Ya, nongkrong pas betul, di- kenalan buat kita nongkrong. Tadi BIP ada cerita apa gitu? banyak. Ada kena Geng waktu itu ya. geng waktu itu, Sebetulnya geng Tropuser Waktu itu anak-anaknya sebetulnya kumpulan dari berbagai sekolah Orang-orang ya. broken semua. Ada anak broken Anak home. Kita berenam kalau nggak salah ya. Berenam Kalian nongkrong di BIP ya. Kenalan, terus ayo mas, Ya, curhat bukan aja. pasangan masing-masing tapi Curhat ada aja teman seru main, gitu. teman curhatnya masing-masing. Terus hampir tiap harinya nongkrongnya teu pira dino tangga belina teh botol hiji. Sampai kita tuh diawasi sama ada kakak kelas yang kepo ngawasin kita terus. Kalau ke BIP itu kita nggak tahu Ngapain sebetulnya gitu. Kita ngapain tuh di BIP gitu. Tapi Soalnya tiap hari kayaknya ceritanya beda. Intel itu namanya Intel. Intel. katanya ngawasin. STM. Ada yang ngawasin. Dan itu juga. tuh sebetulnya anak-anak orang-orang yang lumayan punya berpengaruh di Betul. perusahaan-perusahaan waktu itu. Pas Soalnya waktu itu. dulu kan BIP, wah itu booming. Iya, tempat pas nongkrong lagi lah. ininya lagi tuh. Mall pertama di Bandung Betul, kan BIP betul. ya. Yang waktu masih bolong tengahnya Iya, itu. kita Kadang kalau kita nggak kebagian naik bis Ciroyom itu kita jalan. Jalan. Lewat SMP Hanya itu. untuk ke BIP. Motong-motong. Padahal mau dibayangkan, ini mah jauh. Lumayan. ayo nama ke Alfa G harus pakai Korea. motor. Bahkan Jalan bahkan DLPT ya dulu ya. pulang renang di Yulis ya. Kita Yulis. dulu pulang renang di Yulis. Kenapa nggak langsung pulang ke rumah? BIP tetap tujuannya ya jalan Jalan. sampai lingkar selatan, di lingkar selatan naik bis Sarijadi. Sarijadi. Sarijadi itu. Kira Condong Sarijadi Pokoknya ke BIP BIP. lah. Mau dari tiap hari gitu nggak ada. Dulu masih Gramedia masih bebas, bisa. bebas baca di situ, kita Boleh. nongkrong di situ berjeng Mari jangan ngerjakan PR di berjeng Gramedia. kadang di situ. Ngacak-ngacak buku ini. Hanya Oh, cuma kadang dengerin curhat-curhat mereka yang dulu pengen berteman kan, mereka itu ya. Kita Iya. dulu cuma di Gramedia aja, tahu mereka yang pengen curhat, pengen apa katanya bantuin. Ya mereka kan mungkin stres atau broken home atau gimana. Kita minta jadi teman curhatnya aja ya. Kita dengerin tapi kita sambil ngerjain tugas gitu, sambil apa kan keren. Jadi bandel katanya, tapi alhamdulillah sih tugas pada masuk gitu. Ini aja nih ranking 1 aja Ranking masih satu. masih mau diajak kabur, Nongkrong, diajak nongkrong. nongkrong, hayu. Masih nongkrongnya. Oke, kalau sekarang nih berarti kan ada Why are you running? ada iklan. Why are you running? Ke Bu Heni dulu. Sekarang kan sebagai istri seorang ini ya, polisi ya Bu ya. Bayangkan, mungkin tak selama kan dulu beda kan dunia STM gitu ya, rada gimana. Tapi kayaknya nyambung juga ya. Nyambung. Disiplinnya banyak gitu ya Bu ya. Karena Disiplinnya dulu banyak. Apa yang dirasakan ini organisasi. sebagai seorang istri
Bayangkari gitu Bu saat ini? Maksudnya dirasakan di mana? Ya maksudnya hal positif apa yang bisa didapat? Ada kesinambungan dari Dari STM gitu ya? Ya. Karena saya dulu di STM aktif organisasi, alhamdulillah di Bayangkari juga sekarang jadi pengurus. Dari zaman dulu setelah nikah langsung jadi pengurus sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kepake jadi ilmu-ilmunya itu waktu organisasi Latihan dulu, dasar ya. ya kepemimpinan. Jadi hal-hal mungkin ada konyolnya, ada segala macam, tapi itu bermanfaat ya sekarang Bu ya. Iya, bermanfaat. Terutama dengan interaksi pangitannya Bu ya. Mohon laras sosialisasi kan yang sareng sanesnya orang teh teu kaku lah gitu di STM mah kan sareng bapak-bapak gitunya yang pamengget kita kayaknya di kantor ge kan sareng bapak-bapak teu karagoknya biasa we gitu. Sudah ada basicnya. Sudah ada Iya. basicnya. Oke. Kan biasanya mau ke kantor polisi wah sieun ya polisi kan. Iya, image-nya kan gitu Bu. Karena saya mah sudah biasa dengan banyak laki-laki di sekolah di STM jadi dia biasa Udah we biasa. gitu ya. Itu sieun teu tegang ngobrol-ngobrol biasa. Nah, jadi banyak positifnya Bu ya. Iya. Kemudian apa yang biasanya sih misalkan si bapaknya menuju tugas jauh lama itu ada dari ibu-ibu Bayangkari ada kegiatan atau seperti apa? Kalau saya mah kebetulan bapaknya nggak tugas di luar ya, tugas di wilayah sendiri. Jadi jarang waktu komunikasi ngobrol tugas bapaknya itu jarang. Oh, Paling iya, sesama ini aja, sesama unit aja nanti kalau ketemu pas arisan kita ngobrol-ngobrol nih masalah bimas gimana gitu. Kita sebagai istri harus gimana gitu aja. Karena bapaknya itu kan nggak tugas ke luar daerah berapa hari, berapa Iya. minggu enggak. Di wilayah ya Bu ya. Wilayah, Ya, ya. alhamdulillah gitu. Jadi Ya, udah gerak sih Bu selalu gitu. 24 jam teh harus siap teh benar-benar harus siap melayani masyarakat. 24 jam gitu ya. Karena di Kalau bumi mah sesana Sesana seberapa. tidak tentu itu. jadi siap tugas pokoknya Bu, Iya, siap 4 pokoknya. jam siap melayani. 24 jam. Kadang kita kalau mau pergi juga udah siap-siap nih, tas gelis ya. Tiba-tiba ya Ada telepon, nah, udah Oh, lagi-lagi ya di cancel iya. gitu. Itu sudah biasa sekali. mental harus siap ya. Iya. Tong baperan ya intinya namanya. Tong bae deh Bu nya. Ya, tong udah sering sekali seperti itu. Udah biasa. Anak-anak juga udah biasa seperti itu lihat bapaknya seperti itu. Jadi udah teu baeud deh. Udah ngerti ya soalnya itu tugas negara kan? Iya. Tugas Karena negara. kan waktu nikah juga udah dikasih tahu kalau polisi itu kan keluarga nomor berapa lah, negara nomor 1. Itu yang kerasa positifnya dari pas urang baheula kerja praktek di BLPT itu yang kerasa bangetnya naon gitu tah. Yang paling kerasa tekaku nyepong besi nyepong Alasan. beberapa oli teh tekaku gitu kan misalnya meninggali barudak mah apalagi perempuan dia nyepong oge di kieu. Nah, kan beda nu biasa mah itu mentalnya udah lain gitu kan. Belum menghadapi konsumen, belum tekanan pekerjaan harus beres, deadline-nya hari ini belum beres. Nah, itu kan mental kan yang kena. Nah, itu kan sudah terbiasa zaman STM dididiknya keras ya udah gitu. Nah, kalau Bunci Kenapa? yang terasa sangat bermanfaat banget ternyata baheula teh urang ternyata kerja bangku atau praktek ini, praktek itu, organisasi. Ternyata sekarang bisa bermanfaat gitu. Kalau dalam pekerjaan sebetulnya nggak ada yang nyambung sih ya untuk saat ini gitu di saya gitu ya, nggak ada yang nyambung, nggak ada yang kepake lah untuk saat ini maksudnya. Tapi kalau untuk dari organisasi itu mungkin yang sampai saat ini masih bisa saya pakai. Terus untuk interaksi dulu sebetulnya saya orang yang paling jarang bisa berinteraksi dengan orang, maksudnya nggak bisa cepet. Sampai kak kemarin-kemarin juga banyak yang ini teh yang judes teh gitu, sampai kak image seperti itu ada gitu kan dari pas kita berinteraksi dengan alumni itu sampai ada yang bertanya ini teh yang judes teh ya, karena dulu begitu saya tuh waktu di sekolah kan nggak terlalu gitu ya ke orang gitu. Tapi sekarang alhamdulillah dengan dari organisasi itu, dulu di STM belajar organisasi, terus latihan dasar yang seperti itu, sedikit-sedikit bisa berbicara di depan publik seperti itu. Terus sekarang juga jadi alhamdulillah jadi di sebuah klub jadi lumayan lah gitu. Itu bisa diaplikasikan di situ gitu. Jadi ya bisa berbagi di situ lah di klub gitu, di komunitas. Nah, itu ya berarti dampaknya emang ada lah pengaruhnya sedikit besarnya gitu ya. Nah, kemudian
cik aya pesan-pesan naon gitu buat ini yang generasi milenial sekarang, yang khususnya yang masih sekolah di SMK ya, terutama SMK 2 itu, apa pesan-pesan buat mereka biar mereka itu tidak menyesal di kemudian hari? Paling ini pesannya mah mental berjuang, seperti yang kemarin mungkin kan sebelumnya ya kepala sekolah SMK 2 juga sudah pernah mengutarakan bahwa mental berjuangnya memang beda, dan itu mental berjuang itu ya untuk menghadapi setelah lulus SMK itu, karena kehidupan akan lebih keras gitu kan. Kalau kita tidak siap ya mungkin akan kalah sebelum berperang. Satu itu, yang kedua mungkin kalau kebetulan anak saya juga sudah remaja, sudah lulus SMK, jadi setidaknya yang ini mau gaul seperti apapun, mau zaman milenial, mau zaman apa, tetap harus tata krama ke orang tua ya. Tata krama ke orang tua itu kadang sekarang itu agak terkikis gitu. Jadi harusnya itu tetap dijaga. Ya paling mungkin untuk lebih fokus ya pada tujuan awal, misalnya taruhlah masuk STM itu kan kita punya cita-cita ya. Kalau bisa ya memang cita-cita itu ya benar-benar dikejar gitu, jangan sampai nanti ya tidak terpakai. Seperti itu kan sayang banget ya, ilmunya ya kerasa sama saya sekarang gitu kan. Terus nilainya kan akan berbeda ya kalau kita memang benar-benar mempelajari sama benar-benar mempelajari itu, hasilnya akan jelas beda gitu. Karena terbukti juga dengan alumni dulu yang sampai sekarang bisa terlihat, yang dulunya seenaknya sama yang benar-benar fokus tujuan hidupnya dia, banyak yang sudah berhasil kalau misalnya memang dianya benar-benar fokus gitu kan. Jadi bisa dipetik hasilnya sekarang gitu kalau misalnya yang fokus gitu. Jadi intinya mah nikmati lah ya, nikmati masa-masa sekolah, tapi kedah serius oge gitu ya, serius ya, jelas tujuannya kan seperti apa gitu ya. Karena kita sudah merasakan nih efeknya gitu. Nah, betul. efek ngabolos teh sampai ke ayeuna esek. Ya, efek ngabolos teh kumaha gitu, efek ngajelang di jendela teh. Ya, kenapa dulu nggak begini ya? Kenapa dulu ya sempat setelah keluar kita merasakan hal seperti itu ya. Kenapa dulu saya nggak ngerjain yang ini ya? Kenapa dulu saya nggak fokus yang ini ya gitu. Nah, seperti itu. Jadinya memang ya itu ada gitu, penyesalan seperti itu tuh ada. Oke, jadi balik lagi zaman dulu teh kan masa-masa artis-artis luar negeri ya. MTV itu baru masuk kalau nggak salahnya. MTV jadi nggak iya ke musik lah nya nggak melenceng. Mungkin pas zaman baheula itu ada musik-musik yang disukai, itu favoritnya apa kalau dulu gitu ya? Dulu mah paling saya yang sering, bukan saya sering nyanyiin karena saya nggak bisa. Dulu teman sekelas White Lion itu ya. Terus pas terakhir kita camping itu lagu Nika Ardila. Itu. Sepanjang camping di Papandayan ya. Di Papandayan. Nika Ardila. Anu mana Nika Ardila? Bintang Kehidupan. Jadi ceritanya kan kita campingnya ke Papandayan, tapi kita ngambil rutenya dari Puntang. Pangalengan dari Gunung Puntang. Jadi kita menembus sekelas finishnya di Gunung Papandayan. Papandayan di Pondok Salada waktu itu. Itu di lagu ya itulah. Itu pas almarhum disetel lagu itu, ngeri-ngeri gimana tapi dinyanyikan weh gitu. Hitsnya pada hari itu. Ya, pas kan zaman Nika Ardila baru meninggal kan, kita di situ sampai sempatnya kita ngabring ke situ ya. Ke tempat itu di Ardila, pengen lihat aja karena dekat sama sekolah. Di Jalan Riau itu. Ya waktu kecelakaan itu kan ya mampir ke situ. Nah, zaman dulu mah cuman sayangnya jarang foto-fotonya. Ya, nggak ada, kameranya juga masih handphone juga masih belum ada handphone ya. Tapi sempat lama masih anu klise teh ya. Klise ya, kebakar. Masih deg-degan jadi aku mah ya. Tapi kelebihan anak-anak zaman dulu kalau janjian itu nggak pernah meleset ya, padahal nggak pakai handphone. Betul. Ya. Satu itu, kedua kalau janjian ketemu betul-betul ngobrol, terus siga ayeuna janjian ketemu masing-masing kan. Nah dulu mah kan enggak, janjian bener ngobrol apapun itu. Terus
mau makan, tapi tetap interaksinya kita tidak Tetap individual gitu, interaksi betul-betul. Jadi janjiannya benar-benar ngumpul. Nongkrong payunan sekolahnya paling ngobrol. nongkrong di gazebo. Gazebo. Minum tangga. Janjiannya di zaman nubule detanya. Jadi nah gazebo itu juga kan juga masih asri lah Asri ya. ya. Tidak Dulu mah sesemrawut sekarang gitu ya. Gazebonya Jalan ya. ke PPI sama Jalan Bengawan juga, karena kan pulangnya pasti kita jalannya ke PPI, kalau nggak ke Jalan Bengawan itu masih nyaman. Dan ngabling itu ya. Ngabling. Iya, ngabling. Saya kan biasa pulang naik bis tuh, kadang naik bis kan ke daerah timur ya, naik bis ya itu naiknya di Jalan Bengawan. Di Jalan Bengawan, ameh bebarengan Sama ngabring. malah kadang-kadang kalau iseng sekalian nganterin yang ke mana? Cinta Cipateh, kalau nggak jalan ke sana ngabring sana, yang satu naik kereta, yang satu naik ini, yang satu naik itu gitu. yang tidak Jadi bisa didapat dari anak-anak gitu sekarang kan. itu. Anak sekarang mah kan berapa meter aja pakai motor. Di jalan Udah nggak baru mau di gitu. jalan tuh baru jeung hareureung Nah. cakak gitu. Jadi bener-bener keseruannya beda gitu, serunya zaman dulu. terus zaman kita kan banyak yang dari luar kota juga ya, Betul, kebetulan iya. pas masih zaman banyak Ngekos dari di luar, belakang sekolahnya. ada yang ngekos gitu, jadi seru lah gitu dari berbagai daerah, nggak dari kota Bandung aja pas kita juga. Makanya ya. kita logatnya dulu bisa Campur. bisa logat menirukan Subang. logat-logat mereka yang di luar daerah itu ya. Tanjung Sumedang, Sarang. Sumedang gitu. Jambi ya, Jambi. Cicadas saya Cicadas. Oh, Iya, 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 Kang Yayat. Kang Yayat. Kang Yayat tahu Kang Yayat tuh. Udah beling. Oke ya, berarti ada mungkinnya perasaan yang mungkin hal apa yang ingin rasanya itu kembali lagi pada zaman seperti itu di saat ini gitu, yang memungkinkan ada nggak sih? Kebersamaan ya. Sekarang kebersamaan di antar teman atau saudara Sekarang tuh masing-masing. udah ya itu karena pengaruh teknologi juga, tapi pemanfaatannya mungkin kurang tepat ya. Jadi kayaknya kalau lagi ngumpul teh teu rame we teh siga dulu. Hambar gitu. Hambar. Dulu mah bener-bener seseriana kumaha gitu. Seri cepet. Silih sepet, silih apa teh gitu. Karena beras. betul-betul kita fokus ngumpul teh ngumpul we gitu, nggak aya nama ngumpul teh kan aya nu dicoo Heureun bareng baheula mah nya. ngeceng. Jadi balik lagi tahan di keceng teh saha gitu. Enggak, dulu Aya, we. ada dia anak apa? Dulu teh ininya teh Ini apa? ekskulnya tuh DKM. DKM. Kan dia DKM kan alim-alim tapi dia pemain band, rambutnya bule. Nah itu dikeceng bareng-bareng di darukungnya. Tiap dia datang, tiap dia lewat heboh lah gitu. Nah, yang merasa itu ya, yang DKM rambutnya bule nanti Siap. komen di bawah ya. Kakak kelas, Angkatan. kakak kelas bukan seangkatan gitu. Tapi kakak kelas mah udah banyaknya peserta kayak. Ya banyak. Yang dikeceng. Tapi aya nu nyangut teh eta teh. Ada, nyamut ayah. Ya. Gue dah laut. Ada. Oke, mungkin itulah sekelas dari teman-teman kita ya. Sekarang udah jadi ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Udah jadi ibu-ibu tapi masih kayaknya baru kemarin gitu ya. Kalau Nggak kerasa 25 tahun ya kita keluar. 25 tahun gitu ya. Jadi Kalau- perasaan teh asa anak STMP nih ya, ngobrol tiluan teh ya. Sekolah Kan kita udah dari kelas sering ya, 1. sering ngumpul gitu. Ya, Jadi karena perasaan- kita tiga tahun sekelas terus gitu kan. Oke, nah terakhir nih ya sebelum kita close, mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman lain yang ingin berkumpul atau yang belum bisa berkumpul kumaha atau gimana gitu ya. Saya udah banyak ngomong deh kan. Sekali ewang. Ya paling sih sebetulnya besar harapan saya sih untuk minimalnya dulu ya angkatan 95 aja bisa kumpul bareng lah gitu kan. Setidaknya kita jadwalkan ke sekolah misalnya mungkin untuk reuni, pengennya sih seperti itu karena jujur aja banyak nomor kontak tapi kita nggak bisa ketemu, kan beda rasa ya di misalnya di dunia WA maya dan sama di di dunia dunia nyata. nyatanya gitu kan beda. Jadi minimalnya khusus angkatan 95 yuk atuh urang ngariung Ayo. Yuk ah. ya Kuy. gitu kan. Jangankan untuk yang lain ya, kita aja yang berdelapan itu susah banget ya, kita aja ini yang sering gitu. Malah kadang aku sama Tita yang memang sering
sering ngumpul ya. Yang besar harapan sih bisa ketemu sama rekan-rekan alumni, berkumpul, mungkin kita bisa bikin sesuatu bareng-bareng atau gimana gitu. Mudah-mudahannya dengan Ya, silaturahmi lah, penting. tapi setidaknya lah sudah Seperti itu sih, pengennya mah itu. Oke, jadi Silaturahmi dulu. ketemu lah nya inti namanya, Iya. pengen ketemu. kurang memori daun pisang. Ya, Ingat ya dulu dulu. di keceng teh mana. Nah, bener. Gimana Si ya? cinta, si cinta. Nah, cenah di handphone mah pakai face application keren Ya, sih. jadi Hari pas Ada asli. aslinya. tapi kan seru. Serunya itu mungkin setelah ketemu memori itu pasti we arah raya. Ingat tuh mana kerja, inget tuh. Nah, itu kan pasti. Dan kadang memang ada yang terlupa juga ya itu teh, tapi ternyata pas diingat oh iya gitu. Jadi ya seru. Salah satunya saya pernah bareng sama teman-teman itu naik gerbong kereta Kereta. di atas gerbongnya nerekel Sampai yang di barang diturunin di tuan bawah. gitu kalau benar gitu. Oke, hatur nuhun semuanya buat ibu-ibu. Kita Ibu Heni, Ibu Enci ya, semoga kedepannya kita bisa mewujudkan yang tadi ya. Pengen ketemu nih, kalau bisa yang lain bergabung lagi ya. Ya. Bisa kontak nanti di bawah ya. Oke, Di siap, komen, siap. di komen. Nomor kontaknya ya. Nomor kontaknya dikirimin aja, kita Nanti. bikin database. Oke ya. Oke, terima kasih semuanya.